Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Siti Paujiah, NPM 18215151001. Di sini, saya akan membahas salah satu pertemuan pembelajaran matematika materi transformasi geometri kelas 9 mengenai dilatasi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika oleh dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Oke, langsung saja kita bahas dulu kompetensi dasar dan juga IPK yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi KD dan juga IPK. KD yang pertama di 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. IPK-nya adalah 3.5.4 menemukan konsep dasar dilatasi pada suatu benda. Lalu KD yang kedua 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, IPK-nya adalah 4.5.1 memecahkan masalah nyata berkaitan dengan dilatasi. Nah, setelah kita tahu kompetensi dasar dan juga IPK-nya, maka siswa diharapkan dapat menentukan konsep dari dilatasinya, lalu memecahkan permasalahan kontekstual mengenai dilatasi. Pertama-tama, yang harus dilakukan oleh pendidik adalah mengecek kehadiran peserta didik, lalu memberitahu bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Lalu, pendidik juga harus memberitahu berapa nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, setelah itu, masuk ke bagian inti. Di sini, peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, setelah itu pendidik memberi garis besar tentang materi dilatasi ini. Lalu untuk memperdalam pengetahuan peserta didik, maka akan dibahas bahan ajar. Bahan ajarnya sebagai berikut. Bahan ajar. Nah, di sana itu kan peserta didik diberikan lembar bahan ajar. Nah, di sana itu peserta didik mengisi titik-titik yang telah disediakan. Dan ini adalah jawabannya. Permasalahan 1 soalnya itu tentukan bayangan titik A 1,3 jika dilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor 1/3. Nah, langkah pertamanya itu identifikasi titik yang akan dilatasi. Titiknya itu A, X, Y sama dengan 1,3. Nah, nyatakan besar faktor dilatasi. Itu langkah yang kedua. Faktor dilatasinya itu adalah 1/3. Tentukan, langkah ketiga, tentukan titik bayangan hasil dilatasi. Nah, ini itu tinggal aksen X, Y sama dengan 1/3 kali 1, 1/3 kali 3. Jadi hasilnya 1/3,1. Jadi bayangan titik A 1,3 adalah 1/3,1. Permasalahan 2. Soalnya tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat A 2,5, B 2,7, C 5,5 jika dilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor 2. Nah, langkah pertamanya itu identifikasi titik yang akan dilatasi. A 2,5, B 2,7, C 5,5. Faktor yang dilatasinya langkah kedua, nyatakan besar faktor dilatasi. Faktor dilatasinya itu adalah 2. Selanjutnya, langkah ketiga, titik bayangan hasil dilatasi. Maka hasilnya adalah
A aksen 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10, jadi A aksen 4,10. B, 2 kali 2 sama dengan 4, 7 kali 2 sama dengan 14, jadi B aksennya 4,14. C, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 2 sama dengan 10, jadi C aksen sama dengan 10,10. Permasalahan ketiga. Dari dua contoh di atas, simpulkan apa itu dilatasi dan bagaimana sifatnya. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala, pengalih tertentu, dan pusat tertentu. Sifatnya adalah setiap bangun yang didilatasi dengan faktor skala K memiliki bentuk yang tetap dan ukuran yang berbeda. Jika K sama dengan 1, bentuk dan ukuran bangun tetap. Jika K tidak sama dengan 1, bentuk dan ukuran berubah. Lalu yang kedua, mengawetkan ukuran sudut. Jadi dilatasi ini tidak mengubah ukuran sudut dari suatu benda. Lalu perbesaran apabila K lebih besar dari 1 dan pengecilan apabila K kurang dari 0 dan lebih dari 1. LKPD. Permasalahan yang pertama, kita lihat gambar yang ada di atas. Nah, soalnya itu, tunjukkan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, lihat yang gambar A dulu, gambar biru merupakan hasil dilatasi gambar merah. Benar, karena memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Lalu kita ke gambar B. Gambar B, gambar biru merupakan hasil dilatasi gambar merah karena memiliki bentuk dan ukuran yang lebih kecil. Benar. Lalu gambar C, gambar biru bukan merupakan hasil dilatasi gambar merah karena memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang lebih besar, tetapi posisi bentuknya terbalik atau tidak sama. Lihat, itu seperti pencerminan, jadi bentuknya itu terbalik. Nah, permasalahan kedua, lihat gambarnya. Soalnya bentuk berapa faktor skala yang terbentuk. Kita langkah yang pertama itu identifikasi titik yang akan dilatasi. Titiknya itu A negatif 2,2, B 2,2, C 2,-2, dan D negatif 2,-2. Kita lihat langkah kedua, nyatakan besar faktor dilatasi, itu yang ditanyakan. Jadi faktor dilatasi atau K sama dengan A. Nah, langkah ketiga, titik bayangan hasil dilatasi. A aksen negatif 4,4, B aksen 4,4, C aksen 4,-4, dan D aksen negatif 4,-4. Nah, kita ambil salah satu, kita ngambil titik A. Titik A negatif 2,2, A aksennya itu negatif 4,4. A aksen negatif 4,4 apabila sama dengan negatif 2 dikalikan A, faktor dilatasinya, 2 kalikan A. Nah, lihat negatif 2A sama dengan negatif 4, jadi A-nya sama dengan 2. Permasalahan ketiga, kita lihat soalnya. Ani menyimpan kotak berbentuk kotak kubus di atas meja. Lalu dia menyorotkan lampu senter ke kotak tersebut sehingga menghasilkan bayangan pada tembok dinding. Apabila luas sisi kotak yang disorot lampu senter adalah 36 cm, sedangkan luas bayangan 324 cm persegi, maka besar faktor pembesaran terhadap pembesaran yang dihasilkan adalah langkah yang pertama, identifikasi titik yang akan dilatasi atau identifikasi objek yang akan dilatasi. Itu luas sisi kubus 36 cm kuadrat. Nah, artinya kita cari sisinya. Sisi benda dikuadratkan sama dengan 36. Jadi sisi bendanya 6 cm. Nah, langkah kedua, nyatakan besar faktor dilatasi. Faktor dilatasinya adalah yang ditanyakan. Jadi faktor dilatasi atau K sama dengan A.
Titik bayangan hasil dilatasi. Di sana telah disebutkan bahwa luas bayangannya adalah 324 cm kuadrat. Jadi, sisi bayangan dikuadratkan adalah sama dengan 324, maka sisi bayangannya adalah 18 cm. Jadi, 1/2 sama dengan sisi benda per sisi bayangan sama dengan 6 cm per 18 cm, jadi 1/3. Maka besar faktor pembesaran terhadap pembesaran yang dihasilkan adalah 3. Nah, kan tadi itu ada bahan ajar dan juga LKPD. Di sini itu membahas mengenai dilatasi yang dilakukan oleh kelompok. Maka dengan adanya diskusi ini akan memperoleh berbagai data atau informasi yang didapatkan peserta didik untuk menambah pengetahuannya. Nah, agar kita mengetahui bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ini, kita dapat menggunakan tugas individu untuk mengukur seberapa jauh sih peserta didik ini memahami tentang materi dilatasi ini. Nah, tugas individunya adalah sebagai berikut. Tugas individu. Permasalahan 1, kita lihat gambarnya. Soalnya adalah gambar berwarna merah merupakan gambar asal atau gambar awal. Ketiga, gambar lainnya adalah hasil dilatasi dari gambar warna merah. Coba Anda teliti tanpa melakukan perhitungan, gambar manakah yang merupakan hasil dilatasi dengan faktor skala 1/2? Jelaskan pendapatmu. Nih, langkah pertama, identifikasi titik yang akan dilatasi atau objek yang akan dilatasi, yaitu gambar berwarna merah. Nah, langkah yang kedua, nyatakan besar faktor dilatasi. Faktor dilatasi atau faktor skalanya adalah setengah. Nah, lihat bahwa faktornya itu setengah, jadi pasti perkecilan atau pengecilan dari gambar yang berwarna merah. Gambar yang lebih kecil dari gambar berwarna merah adalah gambar warna orange. Permasalahan 2. Soalnya adalah bayangan garis 3x ditambah 4y dikurangi 5 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan pusat, titik awal, dan faktor skala 2 adalah identifikasi titik yang akan dilatasi. Itu langkah yang pertama, yaitu 3x tambah 4y dikurangi 5 sama dengan 0. Langkah yang kedua, nyatakan besar faktor dilatasinya. Faktor dilatasinya adalah 2. Maka titik bayangan hasil dilatasinya adalah x aksen, y aksen sama dengan 2 dikali x, 2 dikali y. Jadi x aksen sama dengan 2x dan y aksen sama dengan 2y. Nah, kita buat persamaan x sama dengan dan y sama dengan. Maka x aksen sama dengan 1/2 x aksen. X sama dengan 1/2 X aksen dan Y sama dengan 1/2 Y aksen. Kita substitusikan ke garis 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Maka 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. 3 kali X-nya 1/2 X pangkat X aksen ditambah 4 Y-nya 1/2 Y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Maka dihasilkan 3/2 X aksen ditambah 2 Y aksen dikurangi 5 sama dengan 0, atau 3 dikali 2 kedua ruas, jadi 3X aksen ditambah 4 Y aksen dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi bayangan garis 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0 adalah 3/2 X ditambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0, atau 3X ditambah 4Y dikurangi 10 sama dengan 0. Permasalahan ketiga, soalnya adalah Arsya, seorang fotografer. Dia melakukan pemotretan terhadap model yang memiliki tinggi 180 cm. Seminggu kemudian, Arsya akan mencetak foto tersebut untuk dipajangkan pada suatu pameran foto. Jika tinggi model pada foto tersebut adalah 20 cm, maka berapa besar faktor skala dilatasi terhadap tinggi model tersebut? Langkah yang pertama, identifikasi titik yang akan dilatasi, yaitu
tinggi model 180 cm. Langkah kedua, nyatakan besar faktor dilatasinya. Nah, ini yang ditanyakan. Faktor dilatasi K sama dengan A. Kita misalkan. Langkah yang ketiga, titik bayangan hasil dilatasi, yaitu tinggi model pada foto 20 cm. Jadi, A sama dengan tinggi nyata atau tinggi model per tinggi foto. 180 per 20, jadi 9. Jadi, besar faktor skala dilatasi terhadap tinggi model tersebut adalah 9. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai apa yang dibahas dari mulai kompetensi dasar, IPK, lalu ada juga bahan ajar, LKPD, dan juga tugas individu. Nah, saya ucapkan terima kasih, maaf apabila ada kesalahan, dan juga semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.